Kamu suka ngomong sendiri? Menurut para ilmuwan, ngomong sendiri bisa memberi manfaat besar. Cara pemrosesan otak terhadap suara kerasmu akan berbeda dibandingkan saat kamu membaca atau berpikir. Kebiasaan ini bikin kamu jadi lebih ramah, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih berpandangan luas. Dengan ngomong sendiri dan menyuarakan isi pikiranmu, berarti kamu termasuk orang yang punya kecerdasan emosi di atas rata-rata. Mantap! Kamu suka bikin catatan dengan tulisan tangan? Kalau kamu malu ngomong sendiri dengan suara lantang, coba deh tumpahkan isi pikiran dan perasaanmu ke dalam buku catatan. Dengan melakukan kegiatan menenangkan ini, pikiranmu akan tetap jernih, konsentrasi, dan kecerdasan emosimu juga akan meningkat. Saat menuangkan perasaan dan isi pikiranmu ke dalam tulisan, kamu akan lebih mudah melihat ke dalam diri dan orang lain secara lebih jelas. Mencatat dengan tangan langsung juga bisa mempercepat proses belajar dan penyerapan informasi baru, karena area otak yang mengatur proses belajar akan lebih aktif saat suatu perintah dijalankan dengan tangan, bukan dengan diketik melalui keyboard. Kamu suka musik? Belajar nyanyi atau memainkan alat musik akan memperbaiki fungsi otak dan bisa meningkatkan IQ sampai 7 poin, bahkan lebih. Musik instrumental terbukti memiliki dampak positif pada kecerdasan emosi. Selain itu, bisa melepaskan hormon bahagia alias dopamin. Musik klasik membantu menjernihkan pikiran serta membuat aktivitas belajar dan bekerja jauh lebih menyenangkan. Kamu tetap sopan saat ngeluh. Saat ada hal yang nggak beres, kamu akan berani bersuara dengan cara santun, baik di tempat kerja, di tongkrongan bareng temanmu, atau di rumah bersama keluarga. Meski kelihatannya cuma ngeluh, kamu peka dan jeli terhadap kondisi di sekitarmu. Kamu paham, hal negatif bisa berdampak buruk bagi dirimu sendiri dan orang lain. Makanya, kamu perlu menyuarakannya. Dengan begini, kamu akan terlihat bertanggung jawab untuk turut andil sebagai pemimpin, sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang kurang diinginkan. Kamu punya kendali diri. Wah, kalau punya karakter ini, kamu keren. Saat makan, kamu punya takaran sendiri sebelum benar-benar kenyang. Karakter sabar dan tahan godaan menandakan kecerdasan yang tinggi, terutama di kalangan remaja. Orang yang kecerdasannya di atas rata-rata lebih bisa mengendalikan diri, terutama soal makanan. Mereka bisa mengatur emosi agar terhindar dari masalah dan mampu mengatasinya. Kontrol diri merupakan salah satu kunci gaya hidup orang sehat plus dewasa. Hobimu gigit kuku tangan. Gigit kuku nggak melulu menandakan kalau kamu sedang cemas, tapi bisa juga karena kamu seorang perfeksionis. Para ilmuwan mengungkapkan, kebiasaan menenangkan seperti gigit kuku dan kulit mencerminkan kondisi batin yang kurang puas. Orang yang sangat perfeksionis punya standar yang lebih tinggi dan bisa dikaitkan dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi. Nah, mereka yang kurang jeli dengan hal-hal yang seharusnya bisa ditingkatkan nggak akan terlalu ambil pusing, sehingga menjalani hidup biasa-biasa saja tanpa gigit kuku. Kamu menikmati waktu sendiri. Kamu nggak harus terus-terusan bersosialisasi agar hidupmu terasa lengkap dan menyenangkan. Kalau kamu punya anggapan seperti ini, berarti kecerdasan emosimu tinggi. Kamu juga suka menyendiri untuk memunculkan ide dan pemikiran. Rencanamu sendiri sudah cukup menarik dan memuaskan kok. Jadi nggak akan jadi masalah kalau kamu nggak datang ke acara-acara sosial. Kemungkinan teman dekatmu lebih sedikit dan kamu punya batasan personal yang sangat jelas. Kamu juga bisa menghargai privasi orang lain, sama seperti privasimu. Kamu tahu keterbatasanmu. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya kalau dia nggak tahu banyak. Efek psikologi Dunning-Kruger menunjukkan orang yang kurang kompeten lebih sering melihat dirinya terlalu hebat. Tapi sebaliknya, orang-orang cerdas tidak meremehkan ataupun melebih-lebihkan kemampuan mereka karena mereka terus ingin mempelajari hal-hal baru. Ngunyah permen karet.
Kebiasaan ini berkaitan langsung dengan performa yang lebih baik dalam tes memori. Kewaspadaanmu akan meningkat, sehingga rentang fokusmu akan lebih lama saat kamu mengerjakan tugas memori visual yang butuh konsentrasi tinggi. Mengunyah permen karet setiap hari bisa meningkatkan daya ingat dan perhatian, tapi kalau ada kandungan gulanya, gigimu akan mudah berlubang. Sebaiknya pilih permen karet bebas gula saja untuk merangsang produksi air liur. Dengan begini, kesehatan mulutmu akan tetap terjaga. Kamu jago nari. Karakter ini berkaitan erat dengan kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh. Artinya, fungsi motorik di dalam tubuhmu lebih aktif dan daya koordinasimu lebih mumpuni. Menari bisa meningkatkan fungsi otak dan memori, mengurangi stres, menaikkan kadar hormon bahagia atau serotonin, dan membantu membentuk koneksi saraf baru, terutama saraf yang mengatur memori jangka panjang dan pengenalan ruang. Nah, saat kamu latihan menari, ingat baik-baik ya, hobimu itu bukan cuma keren, tapi juga baik untuk otakmu. Tulang punggungmu lurus. Kalau posturmu baik, koneksi antara sistem saraf pusat dan saraf otonom juga baik. Kondisi begini sangat pas digunakan untuk mengembangkan kecerdasan tubuh, emosi, dan kognitif. Batinmu juga lebih tahan banting, sehingga kamu akan nyaman dengan tubuhmu sendiri. Kemungkinan kamu suka duduk tegap di permukaan keras atau di atas kursi yang nggak pakai sandaran. Kamu juga bisa berdiri tegak dalam waktu lama. Postur yang baik biasanya diperoleh sejak lahir atau dengan latihan yoga, seni bela diri, pijat, dan pilates. Waktu tidurmu cukup dan mimpimu terlihat jelas. Kamu menganggap tidur sebagai kebutuhan penting yang harus terpenuhi. Ya, memang seharusnya begitu. Karena waktu tidur yang nggak sesuai bisa berdampak negatif pada kemampuan kognitifmu. Kalau tidurmu cukup, IQ-mu cenderung lebih tinggi. Selain itu, kamu akan lebih bisa mengontrol impuls dan lebih awas. Mimpimu juga akan terlihat lebih jelas. Proses bermimpi membantu otak meningkatkan kemampuan belajar, visualisasi, memori, dan kreativitas. Kamu akan bisa mengantisipasi situasi sulit jauh-jauh sebelumnya, lebih bisa mengatasi ketakutan, dan membuat terobosan kreatif. Banyak ilmuwan, penulis, dan musisi memperoleh ide-ide dari mahakarya mereka melalui mimpi. Saat tidur, Mendeleev melihat visualisasi lengkap pada tabel periodiknya. Stephen Meyer menulis buku terlarisnya, Twilight, setelah bermimpi tentang kisah romantis antara seorang cewek dengan vampir. Paul McCartney mengklaim dia telah mendengar salah satu lagu The Beatles terpopuler, Let It Be, di dalam mimpi. Kemudian dia membuat lagu itu setelah bangun. Jangan lupa taruh buku catatan dan pulpenmu di dekat tempat tidurmu ya. Bisa aja kan ide brilian akan muncul saat kamu sedang tidur. Temanmu nggak banyak. Orang cerdas diyakini lebih mandiri. Dulu, manusia perlu berkelompok untuk berburu dan memecahkan masalah bersama. Tapi sekarang, kita nggak terlalu ketergantungan dengan orang lain, terutama orang-orang super cerdas yang bisa memecahkan masalahnya sendiri. Makanya, teman mereka lebih sedikit dan circle-nya itu-itu aja. Meski begitu, mereka lebih menekankan pada kualitas hubungan yang terjalin. Kehidupan romansamu bisa lebih baik. Meski banyak orang menginginkan pasangan yang cerdas, sebuah survei mengungkapkan IQ pasangan yang paling pas sebaiknya nggak lebih dari 120. Kalau angkanya lebih tinggi dari itu, kemampuan penyesuaian diri di lingkungan sosialnya akan menurun. Orang cerdas nggak serta-merta payah dalam bersosialisasi loh ya, tapi mereka kemungkinan ragu sebelum berkenalan dan ngajak kencan. Di sisi lain, orang yang cerdas secara emosi dianggap lebih menarik daripada mereka yang cerdas secara kognitif, karena hubungan mereka akan penuh dengan rasa empati dan saling menerima. Jadi, kalau IQ-mu tinggi, tapi kehidupan asmaramu bisa lebih ditingkatkan, bukan sudah saatnya memakai kemampuan riset brilianmu untuk lebih menggali sisi emosionalmu? Kalau kamu kurang tertarik dengan hubungan asmara, masih ada banyak buku dan misteri lain yang bisa kamu pelajari kok. Kamu mengajukan pertanyaan konyol.
Orang-orang super cerdas bisa dipastikan suka membaca. Selain bisa menyerap informasi dengan baik, mereka juga punya rasa ingin tahu. Apalagi kalau sudah menyangkut orang lain, budaya, hewan, sejarah, dan dunia secara umum. Kalau kamu tak gentar mengajukan pertanyaan konyol seperti siapa, apa, kapan, di mana, gimana, kenapa, dan gimana kalau, kemungkinan kamu lebih pintar dari teman-temanmu. Kamu nggak akan puas kalau pertanyaanmu belum terjawab, sehingga akan terus menggali pertanyaan lain untuk memajukan dunia.